sempurna, karena mau mencintainya yang seorang gadis yatim piatu. Namun kebahagiaan yang sempurna dia rasakan beberapa jam yang lalu, semua sudah hancur. Dan itu membuat Azura sangat benci pada Reki. "Akan aku pikirkan, Ma," ucap Azura. "Kalau kamu sudah berhubungan dengan Eren, biarkan selesaikan dulu masa idahmu," ucap Marlin. "Kenapa Mama memilihku untuk membalas Reki?" tanya Azura. "Pertama, itu karena permintaan Eren yang ingin kamu menikah dengan Reki. Yang kedua, kita tidak bisa membuatnya masuk penjara karena tidak punya bukti yang kuat. Lalu, apa kamu mau melihat Reki melenggang bebas begitu aja?" tanya Marlin. "Lalu bagaimana kalau aku sampai dibunuhnya?" tanya Azura. "Dia tidak akan berani melakukan itu. Dia sangat sayang sama Eren. Dan kita harus memanfaatkan rasa bersalahnya itu, yang telah membuatmu jadi janda," jawab Marlin. "Mama benar. Enak sekali dia kalau tidak dihukum. Tapi, bagaimana kalau Tuhan marah padaku? Tapi kalau aku tidak melakukan itu, lalu apa keadilan untukku dan untuk Mama Marlin?" batin Azura. "Kita lihat nanti, Ma. Sekarang kita harus cepat membawa Mas Eren pulang," ucap Azura. "Ayo," ucap Marlin. Azura dan Marlin kemudian menyusul Hasan yang ternyata sudah berada di depan rumah sakit bersama jenazah Eren di dalam mobil ambulans. Sementara Marlin dan Azura juga ikut dalam mobil yang sama, karena mereka tidak membawa mobil. Sementara itu di markas Reki masih saja berduka atas kematian Eren. Tentu saja dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakaknya itu. Pring, pring, pring. Ponsel Reki berdering. Diliriknya ponselnya itu, dan ternyata itu berasal dari Deki. "D. Hicks." Reki kembali terisak. "Hei, ada apa? Jangan takut, Kak Eren pasti akan baik-baik aja," ucap Deki di seberang telepon. "Kak Eren sudah meninggal, D. Hicks." Mendengar jawaban itu Deki jadi terdiam membisu. "Keluargaku menyalahkanku atas kematiannya. Jadi aku tidak diperbolehkan menghadiri pemakamannya. Aku sangat sedih. Aku benar-benar merasa buruk saat ini. Hicks." Reki kembali terisak. "Sabar. Situasi keluargamu sedang panas saat ini. Yang dibutuhkan Kak Eren cuma doa darimu. Tidak masalah kalau kamu tidak datang," ucap Deki. "Tapi aku sangat ingin datang untuk melihat dia untuk yang terakhir kalinya," ujar Reki. "Kalau begitu mengintailah secara diam-diam. Kamu bisa menyelinap ke pemakamannya secara diam-diam dengan penyamaran," ucap Deki. Mendengar ucapan Deki, Reki bergegas menghapus air matanya. Karena larut dalam kesedihan, pria tampan itu lupa untuk berpikir jernih. "Makasih, De," ucap Reki. "Setelah pelayat pergi, kami akan menyusulmu untuk menemui Kak Eren," ucap Deki. "Oke," jawab Reki. "Sekarang kamu harus istirahat. Jangan sampai kurang tidur. Takutnya pas pagi-pagi kamu malah ketiduran dan melewatkan pemakaman Kak Eren," ucap Deki. "Iya," jawab Reki. "Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya," ucap Deki. "Ya," jawab Reki. Deki kemudian mengakhiri panggilan telepon. "Ayo kita tidur," ucap Reki yang membuat Reno dan Rio jadi bingung saat melihat perubahan yang terjadi pada sahabatnya itu. Reki langsung berbaring di atas tempat tidur. Reno menganggukkan kepala ke arah Rio, agar sahabatnya itu tidak protes apa yang dikatakan oleh Reki. Tiga sekawan itu pun memutuskan tidur bersama. Biur, biur, biur. Reno mengerutkan dahinya, saat sayup-sayup mendengar suara air gemericik dari dalam kamar mandi. Perlahan matanya terbuka, dan tidak melihat keberadaan Reki. "Eri, bangun Eri! Reki kemana?" tanya Reno.
Eh, Rio tampak kebingungan karena nyawanya serasa belum kembali ke raganya. Reki kemana? Ini sudah jam 7. Kita harus segera mandi dan pergi ke pemakaman. Ucap Reno. Reno dan Rio kompak bangun dan mencari keberadaan Reki. Tok, tok. Lei, kamu di dalam? Tanya Reno dari luar. Iya, tunggu gantian dulu. Jawab Reki setengah berteriak yang membuat Reno dan Rio bernafas lega. Setelah menunggu hampir 3 menit, Reki akhirnya keluar dari kamar mandi dan terlihat segar. Cepatlah mandi, kalau kalian ingin ikut ke pemakaman. Ucap Reki. Ya. Jawab Reno dan Rio nyaris bersamaan. Reno dan Rio bergegas mandi. Mereka tidak ingin membuat Reki lama menunggu. Mereka memutuskan mandi bersama. Setelah mandi selama hampir 15 menit, mereka pun akhirnya keluar. Setelah selesai berpakaian, Reki, Reno dan Rio pergi menuju ke kediaman Hasan. Sepertinya jenazah belum dikebumikan. Ucap Reki. Ya, kita tunggu di sini saja. Ucap Rio. Reki, Reno dan Rio saat ini memang tengah berada di seberang rumah Hasan. Mereka sengaja mengintai dari jauh agar mereka tidak ketahuan. Setelah menunggu hampir 1 jam, mobil jenazah pun keluar dari pagar rumah Reki. Air mata Reki lagi-lagi merembes. Dadanya terasa sesak karena dia tidak bisa melihat jasad kakaknya untuk yang terakhir kalinya. Sabar ya, Re. Kita ngerti kok perasaanmu. Ucap Reno sembari mengusap-usap punggung Reki. Rio yang menyetir berkonsentrasi mengikuti mobil jenazah hingga sampai ke pemakaman umum. Reki dengan penyamarannya turun dari mobil dan ikut ke pemakaman. Pria tampan itu menyelinap di antara para pelayat tanpa keluarganya sadari. Dapat dia lihat, mata Azura sudah bengkak. Begitu juga Marlin dan Aileen. Air mata Reki kembali merebak saat jenazah Eren diangkat oleh orang lain dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Pria tampan itu menahan rasa sesak di dadanya dan hampir saja berteriak histeris. Setelah pemakaman itu selesai, satu persatu orang mulai meninggalkan pemakaman. Jura, ayo kita pulang, Nak. Ucap Marlin. Aku masih mau di sini, Ma. Kalian duluan saja. Ucap Azura. Apa kamu sungguh tidak apa-apa? Tanya Marlin. Tidak apa-apa. Aku mau bicara penting dulu sama Mas Eren. Jawab Azura. Marlin mengerti perasaan Azura saat ini. Dia pun membiarkan Azura meluapkan apa yang dia rasakan saat ini. Sementara Reki yang bersembunyi di bawah pohon besar, tentu saja mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah Marlin dan keluarganya pergi, Azura kembali menangis sembari memeluk gundukan tanah pemakaman. Mas, kenapa kamu mengingkari janjimu? Kamu bilang akan selalu menjagaku hingga akhir hayat. Aku nggak bisa tanpa kamu, Mas. Bagaimana bisa Mas menyuruhku menikah dengan orang yang menjadi penyebab kematianmu? Aku sangat membenci dia, Mas. Hex. Azura terisak. Reki menyandarkan tubuhnya di batang pohon besar itu. Rasa sakit yang dia rasakan saat ini cukup bertubi-tubi. Tidak ada rasa sakit yang paling menyakitkan selain dibenci oleh orang yang kita cintai. Tapi kalau aku tidak menuruti ucapanmu, itu artinya aku tidak patuh pada ucapan suamiku. Itu artinya aku tidak mau menjalankan amanatmu. Aku tidak mengerti dari segi apa Mas mengatakan dia itu orang baik. Aku tidak melihat kebaikan dia sama sekali. Tapi aku janji akan menjalankan amanatmu meski hanya 1 tahun. Mendengar ucapan Azura, Reki seolah mendapat pelangi setelah hujan. Aku memang tidak bisa berjanji untuk menjadi orang seperti yang kamu harapkan, Azura. Tapi aku berjanji akan memberikanmu banyak cinta, meskipun hanya 1 tahun. Sebisa mungkin aku tidak akan mengecewakanmu. Aku janji akan memberikan seluruh cinta yang aku miliki untukmu, hingga kamu lupa dengan semua kesedihanmu. Batin Reki. Aku pulang dulu ya, Mas. Kamu yang tenang di sana.
Aku akan selalu mengirim doa untukmu, Mas. Ucap Azura. Azura kemudian mencium nisan Eren, dan kemudian melangkah pergi. Setelah Azura pergi jauh, Reki keluar dari persembunyiannya. Pria itu menjatuhkan lututnya di dekat makam Eren dengan air mata meleleh di pipinya. Bab kelima, tidak bisa pulang. Kak, aku minta maaf karena tidak bisa ikut memandikan kakak yang terakhir kalinya. Aku minta maaf karena aku kakak jadi seperti ini. Setelah ku ingat-ingat, kita jarang menghabiskan waktu bersama. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri dan kurang memperhatikan keluarga kita. Sekarang aku sudah kehilanganmu. Hal yang paling aku sesalkan karena aku belum membuat kakak senang dan mengabulkan keinginan kakak yang sangat ingin nonton bola bersama ke luar negeri. Ucap Reki lirih, dengan air mata yang meleleh di pipinya. Harusnya aku saja yang mati. Heks, kakak sangat disayangi oleh keluarga. Kebanggaan papa dan mama. Sementara aku hanya sampah keluarga dan tidak pernah membuat keluarga bangga padaku. Kenapa orang baik selalu lebih cepat pergi? Heks. Reki menangis terisak. Kak Eren, pulanglah kak. Biar aku saja yang gantikan kakak. Huhuhuhu. Reki menangis histeris. Karena asyik meratapi kepergian Eren, Reki sampai tidak sadar kalau Deki, Reno dan Rio sudah ada di belakangnya. Reki menoleh ke arah tangan yang ada di pundaknya. Pria tampan itu kemudian berbalik badan dan melihat Deki tersenyum ke arahnya. Kamu sudah sampai deh? Tanya Reki sembari menyeka air matanya. Tidak boleh meratapi kematian Kak Eren seperti itu. Tujuan kita ziarah kubur itu sebagai pengingat kita tentang kematian, bukan ajang tempat menangis. Kak Eren pasti nggak suka melihat kamu seperti ini. Padahal sejak tadi dia nungguin kamu doain dia loh. Ucap Deki. Aku harus doa apa, Re? Aku sudah lama nggak berdoa. Tanya Reki. Parah banget sih, Laure. Baca doa makan dong. Jawab Reno. Jangan bercanda, Ren. Ucap Deki. Habisnya dia kebangetan. Jangan-jangan syahadat juga lupa. Ujar Rio. Sialan. Aku nggak sebodoh itu. Sombong sekali ketimbang bisa doa makan sama doa masuk WC doang. Gerutu Reki. Ini kenapa jadi ribut sih? Geser, Re. Deki menggeser Reki, hingga pria tampan itu bisa berpegangan di kepala pusara Eren. Kak Eren, sejujurnya bukan salah Reki kenapa hal ini bisa terjadi sama kakak. Gara-gara ingin menyelamatkan aku, dia jadi melenyapkan nyawa seseorang. Dan keluarga yang terbunuh tidak terima dan ingin balas dendam. Sekarang korbannya malah jadi kakak yang kena. Maafin kami yang gak bisa menyelamatkan kakak. Semoga kakak tenang di alam sana. Ucap Deki. Flashback on. Reki awas! Teriak Deki saat melihat seseorang yang sedang membidikan anak panahnya ke arah Reki yang sedang berada di atas pohon. Deki berusaha menyelamatkan Reki dengan mengayunkan sebatang kayu, karena sebuah panah sudah melesat ke arah sahabatnya itu. Was! Pletakak! Was! Jeleb! Akhah! Deki! Teriak Reki saat melihat sahabatnya terkena anak panah di pahanya. Sementara panah yang membidik dirinya berhasil digagalkan oleh Deki dengan kayu yang lemparkan ke udara untuk menghalangi panah itu mengenainya. Reki menjepit kedua kakinya di pohon dan segera turun dengan cara berputar dengan kakinya itu. Mata Reki terbelalak saat Chiko yang tak lain adik kandung dari Choki memberikan seringai di bibirnya dengan membidikkan pistol ke arah kepala Deki. Awas! Teriak Reki. Was! Dor! Bruk! Reki terpaksa melepaskan tembakan pada Chiko, karena dia tidak ingin Chiko membunuh Deki dengan pistol yang sudah siap dia bidikan. Bara yang tak lain kakak dari Jessica, yang merupakan kekasih dari Chiko sangat syok saat melihat calon adik iparnya itu sudah tiada tepat di depan matanya. Berkat desakan dari Deki,
Bara dan orang-orangnya mundur. Terlebih saat itu tangan dan kaki Bara juga sudah patah. Flashback off. Deki mengangkat kedua tangannya, diikuti oleh ketiga sahabatnya. Pria tampan itu merafalkan doa-doa yang dia bisa untuk almarhum. Setelah selesai, mereka memutuskan untuk kembali ke mobil. Namun sebelum pergi, berkali-kali Deki menoleh ke arah pusara Aaron. Pring, pring, pring. Reiki merogoh saku celananya saat mendengar suara dering ponselnya. Pria tampan yang hendak masuk mobil itu jadi mengurungkan niatnya saat melihat private number membuat panggilan untuk dirinya. Siapa yang menghubungiku dengan private number? Gumam Reiki. Siapa, Re? Tanya Reno. Nggak tahu, private number. Jawab Reiki sembari menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. Halo Bro Reiki. Aku sangat puas sekali melihat pemandangan pagi ini. Aku bisa melihat pembunuh adikku menangis histeris di pemakaman kakaknya. Mendengar itu, gigi Reiki bergemeratuk. Dasar brengsek! Hadapi aku kalau berani. Jangan menargetkan keluargaku. Di mana kamu? Keluar! Ucap Reiki berteriak. Mata Reiki bahkan berpedar ke sana kemari untuk mencari keberadaan Choki. Melihat ada yang tidak beres dengan sahabatnya. Deki, Reno dan Rio kompak turun dari mobil. Mereka bahkan kompak bertanya lewat alisnya. Melihat ekspresi teman-temannya yang khawatir, Reiki kemudian membuat pengeras suara di ponselnya. Aku hanya melakukan sama seperti yang kamu lakukan. Kamu juga menargetkan Chico yang masih ingusan, ketimbang aku yang sudah matang. Saat terbunuh usianya baru 22 tahun. Gara-gara itu orang tuaku jadi sakit-sakitan. Lalu kenapa kamu marah saat aku memerintahkan anak buahku untuk menghabisi kakakmu? Tanya Choki. Harusnya aku tidak perlu menjelaskan pada orang yang akan menyusul mati. Tunggu saja giliranmu. Ucap Choki. Kalau begitu ayo kita bertemu. Ayo kita duel berdua. Tidak perlu melibatkan siapapun dalam hal ini. Hanya aku dan kamu. Kita bertarung sampai mati. Ucapan Reiki malah ditertawakan oleh Choki. Bukan begitu aturan mainnya. Waktu itu aku sangat bernafsu ingin menghabisimu, tapi sekarang aku menargetkan dirimu menjadi bagian terakhir. Aku tahu kamu tidak peduli dengan nyawamu, karena kamu seorang anak yang terbuang. Jadi aku ingin kamu melihat anggota keluarga dan teman-temanmu mati tepat di depan matamu. Ucapan Choki mengejutkan Reiki. Dia tidak menyangka kalau Choki akan menyelidiki dirinya secara detail. Tidak perlu malu. Sebagai anak yang dianggap pembawa sial hingga menjadi penyebab ibu kandungmu meninggal. Kamu. Tut, tut, tut. Deki yang hilang kesabaran menyambar ponsel Reiki dan mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Omongan sampah seperti itu tidak perlu didengar lama-lama. Ayo kita kembali ke markas. Kita diskusi di sana. Ucap Deki sembari menarik tangan Reiki agar masuk ke dalam mobil. Reiki mengikuti arah tarikan tangan Deki dan segera masuk ke dalam mobil. Rio segera menginjak gas mobilnya setelah semua teman-temannya masuk ke dalam mobil. Dek, apa? Tanya Deki sembari menoleh ke arah sahabatnya yang tampak bicara, namun pandangan matanya kosong. Apa benar aku ini anak pembawa sial? Bahkan orang semacam Choki pun bilang begitu. Jangankan Choki, ayah kandungku juga bilang begitu. Tanya Reiki. Cekaka, kamu itu hidup di zaman apa, Rey? Gak ada istilahnya anak pembawa sial. Itu hanya ucapan orang-orang yang lemah dalam imannya. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi jangan pernah menganggap dirimu seperti itu lagi. Jawab Deki. Tapi apa yang mereka katakan ada benarnya juga. Ucap Reiki sembari menyandarkan diri di kursi mobil dengan tatapan kosong ke depan. Ibuku meninggal gara-gara melahirkan aku. Setelah 40 hari kepergian ibuku, Papa menikah lagi dengan Mama Marlene yang seorang janda beranak satu.
Saat itu Kak Aaron baru berusia 1 tahun. Mama Marlin menyayangiku, memberikan ASI-nya padaku. Apa yang Kak Aaron beli, dia pasti membelikanku juga. Tapi sekarang kebaikan itu seperti air susu dibalas dengan air tuba. Aku mendapatkan cinta ibunya, tapi aku membuat binasa anaknya. Aku rasa pembawa sial itu memang cocok untukku. Ucap Reki sembari menitikkan air mata. Kamu salah, Re. Allah itu memberikanmu ujian, agar kamu bisa jadi anak kuat dan hebat. Tidak semua anak yang mengalami situasi seperti kamu akan kuat. Sekarang Kak Aaron sudah meninggal, semua wajah asli akan muncul setelah ini. Tidak masalah kalau keluargamu tidak senang sama kamu, masih ada kami yang mau berteman sama kamu. Ucap Deki. Tapi aku akan dikeluarkan dari kartu keluarga. Ucap Reki. Apa pedulimu? Kalau kamu menikah nanti, kartu keluargamu juga bakal berubah. Kamu sudah 27 tahun, gak butuh lagi ngumpul fotokopi kartu keluarga buat urusan sekolah. Ucap Deki. Betul itu, Re. Terus terang aku gak suka sikap keluarga kamu dari dulu. Coba aja kalau Opa Dio gak meninggal, kamu pasti gak butuh juga tuh sama keluargamu yang ini. Timpal Rio. Reki terdiam. Bayangan saat kebersamaannya dengan sang kakek menari-nari di pelupuk matanya. Sejak ibunya meninggal, sang kakaklah yang banyak mengurus dirinya. Marlin berhenti memberikannya ASI setelah dirinya berusia 2 tahun. Reki selalu berada di bawah pengawasan sang kakek, hingga dirinya berusia 11 tahun karena sang kakek harus meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Jangan ditanya perlakuan apa yang dia dapat dari Hasan. Sejak Reki lahir, hingga dirinya berusia 27 tahun. Hasan masih saja menyalahkan dirinya atas meninggalnya sang mantan istri. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, mereka pun akhirnya tiba di markas. Rio tampak membuka kulkas dan meraih beberapa minuman dari dalam sana. Jadi kamu gak mau pulang ke rumah nih? Tanya Deki sembari meraih minuman dingin di atas meja. Bukan gak mau, tapi tidak bisa pulang. Mereka tidak ingin melihat wajahku hingga 40 hari. Jawab Reki. Lebay banget keluargamu itu, Re. Lalu bagaimana dengan amanat Kak Aaron? Apa kamu benar-benar akan menikahi Azura? Tanya Reno. Kalau dia bersedia, aku juga bersedia. Kalau dia tidak mau, aku tidak ingin memaksanya. Jawab Reki yang kemudian menyesap minuman yang ada di tangannya. Deki, Reno dan Rio saling bertatapan. Sesaat kemudian Deki mengedipkan mata ke arah kedua sahabatnya itu. Kami mendukung apapun keputusanmu. Tapi ingat, jangan pernah sesali apapun yang sudah kamu putuskan. Ucap Deki. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Kalian pasti takut Azura memanfaatkan rasa bersalahku atas kematian Kak Aaron. Aku sama sekali tidak keberatan kalau itu bisa menebus rasa bersalahku sama dia. Ucap Reki. Tapi Re itu. Ucapan Rio terhenti saat Deki menggelengkan kepalanya. Lakukan kalau itu bisa membuat rasa bersalahmu kurang. Semoga keajaiban akan ada di saat kalian sudah bersama nanti. Ucap Deki. Keajaiban dari mana? Orang Azura benci setengah mati sama dia. Bisa-bisa dia diperlakukan seperti sampah. Aku setuju kalau dia merasa bersalah, karena itu manusiawi. Tapi kalau tidak bisa membedakan mana pengorbanan, mana kebodohan, lebih baik aku kubur saja kamu hidup-hidup, Re. Ucap Rio. Iya, Re, kami tahu kamu cinta sama dia, tapi kamu jangan bodoh juga kalau nanti dimanfaatkan. Timpal Reno. Emang dia mau memanfaatkan aku apa? Mereka tahunya aku ini sampah masyarakat. Pengangguran, kere, dan hidup di jalanan. Tanya Reki. Ya, bisa jadi antara kamu disuruh nyapu, ngepel, masak, misalnya. Jawab Rio. Kalau hal itu urusan gampang. Bukankah Kak Aaron cuma minta 1 tahun? Aku pasti bisa melaluinya. Ucap Reki. Gak lucu deh, Re. Masak mafia jadi asisten rumah tangga? Yang benar aja dong.
Ucap Reno. Kisahmu ini mengingatkan aku sama kisah Opa Reki dan Oma Anissa. Awalnya dulu mereka menikah karena dijebak. Mereka terpaksa menikah dan membuat perjanjian selama 1 tahun. Tapi apa yang terjadi? Sekarang sudah punya 5 anak dan belasan cucu dan beberapa cicit. Tidak ada hal yang gak mungkin di dunia ini. Bisa saja di tengah perjalanan dari perjanjian itu kamu bisa menaklukkan hatinya. Kalau kamu bisa menaklukkan hatinya, maka aku akan memberikanmu hadiah 1 unit rumah mewah. Ucap Deki. Wih, mantap abangku. Aku mau juga dong dijanjiin. Ucap Rio. Boleh kalau kamu bisa menaklukkan hati Arsy. Ucapan Deki langsung membuat nyali Rio mengkerut, yang membuat semua teman-temannya jadi terkekeh. Wah, berat tuh. Ucap Reno. Justru berat, makanya hadiah yang aku berikan bukan kaleng-kaleng. Jadi bersemangatlah. Ucap Deki. Jadi bagaimana dengan Coki? Tanya Reki. Kamu tinggal pilih antara 2. Apa kamu ingin kita mendatangi rumahnya, atau kita langsung serbu markasnya? Apapun pilihanmu, akan langsung kita eksekusi. Ucap Deki. Aku ingin kita datang ke rumahnya buat bertemu dengan Coki dan orang tuanya. Kalau bisa aku tidak ingin jatuh korban lagi. Tidak masalah kalau itu aku, tapi dia sudah bilang kalau dia ingin menargetkan keluargaku satu persatu. Sejahat apapun mereka sama aku, merekalah keluargaku yang tersisa. Ujar Reki. Reki mempunyai hati yang sangat lembut. Mungkin kalau ini berada di posisiku, aku tidak akan pernah memperdulikan keluarga yang tidak pernah menganggap aku ada. Batin Deki. Kapan kamu menginginkan hal itu terjadi? Tanya Deki. Aku ingin selesai 40 hari KRN dulu. Jawab Reki. Baiklah sesuai keinginanmu, kita akan pergi ke rumah Coki setelah 40 kepergian KRN. Tentu saja kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Kita harus datang dengan kekuatan penuh untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ujar Deki. Ya. Jawab Reki. Ngomong-ngomong aku jadi penasaran. Bagaimana ceritanya kamu yang suka dan mengenal Azura lebih dulu, tapi nikahnya sama Kak Eren? Tanya Deki. Reki tersenyum mendengar pertanyaan sahabatnya itu. Ingatannya jadi melayang jauh sekitar 5 tahun yang lalu, saat dia pertama kali bertemu dengan Azura. Bab ke-6, dikeluarkan dari kartu keluarga. Flashback on. Aduh maaf mbak. Sepertinya dompet saya ketinggalan. Ucap Azura sembari mencari-cari dompet dalam tasnya. Gimana sih mbak? Dompet situ benar-benar ketinggalan. Apa memang nggak punya duit? Mbak baru mau cari kerja kan? Bilang aja nggak punya duit. Ini barangnya sudah ke-scan loh. Ucap seorang kasir minimarket saat Azura bermaksud membeli 1 botol air mineral dan sebungkus roti. Maaf mbak, saya betul-betul lupa bawa dompet. Saya titip dulu aja, nanti saya balik lagi. Ucap Azura. Ya nggak bisa gitu dong mbak. Kalau mbaknya bohong gimana? Saya bisa nombokin semuanya. Ucap kasir dengan sarkas. Tapi, berapa total yang harus dia bayar? Gabung sama punya saya saja. Tanya Reki dari arah belakang. Mas nggak usah. Biar nanti saya balik lagi aja. Ucap Azura. Tidak apa-apa. Ucap Reki. Terima kasih. Ucap Azura. Azura melirik ke arah minuman yang Reki beli. 2 botol bir dan beberapa bungkus kacang kulit berukuran jumbo. Setelah selesai dibayar, Azura kemudian pergi dari minimarket itu dengan membawa kantung plastik berisi roti dan air mineral. Terima kasih ya mas. Ucap Azura. Jawab Reki tanpa menoleh ke arah Azura. Reki kemudian keluar dari minimarket itu sembari menenteng plastik minuman dan juga kacang kulit yang dia beli. Pring, pring, pring. Di mana, Rey? Kok lama? Tanya Rio di seberang telepon.
Lagi di jalan. Sebentar lagi nyampai. Jawab Reki. Ya sudah kami tunggu. Ucap Rio yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Saat Reki melintasi kawasan taman, pria tampan itu tidak sengaja melihat Azura menangis di pinggir trotoar tepat di samping motor matic berwarna pink. Itu kan gadis yang tadi. Kenapa dia menangis? Gumam Reki. Reki menepikan motornya dan kemudian menghampiri Azura yang tengah menangis. Azura menatap sepasang sepatu yang berada di hadapannya. Gadis cantik itu kemudian menundukkan kepalanya dan menatap sosok Reki yang juga sedang menatapnya. Azura bergegas menghapus air matanya. Kenapa kamu menangis di pinggir jalan? Tanya Reki. Aku. Wajah Azura memerah karena dia merasa malu mengatakan apa yang sedang dia alami saat ini. Reki melirik ke arah map coklat yang Azura pegang. Pria tampan itu yakin kalau Azura memang tengah sedang mencari kerja. Kamu kenapa nangis? Mumpung aku di sini, aku bisa membantumu. Kalau aku sudah pergi, belum tentu kamu dapat bantuan lagi. Tanya Reki. Aku kehabisan bensin, Mas. Jawaban Azura malah membuat Reki memutar bola mata dengan malas. Kamu kehabisan bensin tapi menangis seperti orang mati suami? Kenapa nggak beli? Tanya Reki. Mau beli gimana? Orang air mineral sama roti, Mas yang bayari. Dompet aku ketinggalan. Jawab Azura dengan tegas. Dasar ceroboh. Gumam Reki. Reki kemudian melihat ke kiri dan kanan untuk mencari benda yang bisa dia gunakan. Pemuda tampan itu kemudian melihat botol minum Azura yang sudah hampir habis isinya. Minum airnya sampai habis. Aku butuh botolnya. Ucap Reki. Tapi perutku. Reki meraih botol itu dan membuang isinya. Kok dibuang, Mas? Mubazir. Tanya Azura. Perutmu sudah kembung. Aku nggak mungkin minum bekasmu. Kalau kamu kena TBC, aku juga yang rugi. Jawab Reki yang membuat mata Azura mengerling. Reki kemudian mencabut selang yang terhubung dengan tangki bensin motornya. Pria tampan itu memasukkan selang ke dalam botol, hingga botol itu terisi penuh oleh bensin. Setelah selesai, dia kemudian menuangkannya ke dalam tangki bensin motor Azura. Cari kerja? Tanya Reki sembari mengeratkan tutup tangki bensin motor Azura. Ya, susah cari kerja. Sudah 7 bulan lulus, tapi masih pengangguran. Jawab Azura. Lulusan apa? Tanya Reki. Sekretaris. Jawab Azura. Reki melihat Azura dari ujung kaki sampai kepala yang tertutup jilbab. Gadis ini sangat cantik dan sederhana. Batin Reki. Berapa IP kamu? Tanya Reki. 3,4. Jawab Azura. Apa sudah pernah melamar ke Wira Group? Tanya Reki. Belum. Jawab Azura. Kalau tidak salah di sana lagi buka lowongan. Kerja apa saja dulu, nggak mesti jadi sekretaris. Tapi tetap harus diperhitungkan juga. Ucap Reki. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas informasinya. Ucap Azura. Sama-sama. Ucap Reki sembari menaiki motornya. Reki kemudian pergi begitu saja, sementara Azura jadi menepuk dahinya karena lupa berkenalan dengan pria yang sudah 2 kali menolongnya itu. Setelah sampai di rumah Rio, Reki membuat panggilan untuk Eren. Halo bosku. Sapa Reki. Berapa? Tanya Eren. Jangan begitu, mentang adikmu tersayang ini pengangguran jadi langsung ditanya berapa. Jawab Reki. Baiklah. Ada apa adikku yang pengangguran tapi ganteng? Pertanyaan Eren membuat Reki jadi terkekeh. Apakah kak butuh sekretaris? Tanya Reki.
Ya, aku memang sedang mencari sekretaris. Sekretaris lama mau resign, karena mau fokus ngurus anak. Tapi aku minta nunggu ada gantinya dulu. Jawab Aaron. Tadi aku tidak sengaja nabrak gadis yang sedang cari kerja. Kebetulan dia lulusan sekretaris dengan IPK ke-3,4. Aku menyuruhnya melamar di Wira Group. Tolong kakak terima ya. Ucap Ricky. Siapa namanya? Tanya Aaron. Tidak tahu. Aku lupa menanyakan namanya. Jawab Ricky. Lah gimana caranya aku nerima dia kalau begitu? Sekarang jumlah tumpukan lamaran sudah menggunung di ruang HRD. Kalau nggak tahu namanya, bagaimana bisa menerimanya? Tanya Aaron. Pokoknya terima yang datang melamar hari ini saja. Dia sangat cantik dan pakai jilbab. Aku yakin dia pasti ke sana sekarang. Tapi jangan singgung soal aku sama dia. Jawab Ricky. Oke. Itu aja? Tanya Aaron. Apa papa menanyakan aku? Tanya Ricky. Jangan bertanya terus soal itu. Kamu pasti sudah tahu jawabannya. Pokoknya jalani saja hidup sesuai kemauanmu, kakak akan selalu mendukungmu. Jawab Aaron. Kakak memang yang terbaik. Aku sayang padamu. Ucap Ricky. Terima kasih. Kakak juga sangat menyayangimu. Ucap Aaron. Sudah dulu ya, Kak? Ucap Ricky. Ya, hubungi kakak kalau kamu butuh uang. Ucap Aaron. Iya. Jawab Ricky. Aaron kemudian menghubungi HRD untuk memastikan pelamar yang datang hari ini. Ya, Pak? Tanya HRD. Aku butuh CV pelamar bagian sekretaris yang datang hari ini. Aku ingin yang pakai jilbab dan IPK ke-3,4. Antar CV-nya jam 4 sore ke ruanganku. Ucap Aaron. Baik, Pak. Jawab HRD. Saat waktu menunjukkan pukul 4 sore, bagian HRD datang menemui Aaron untuk mengantar CV yang Aaron butuhkan. Pak, ini CV yang Bapak butuhkan. Hari ini cuma ada satu pelamar yang datang. Gadis berhijab, jurusan sekretaris dengan IPK 3,4. Ucap HRD sembari menyodorkan surat lamaran milik Azura. Aaron segera membukanya dan melihat isi amplop coklat itu. Hubungi dia. Suruh datang jam 9 pagi untuk menghadap saya. Ucap Aaron. Baik, Pak. Jawab HRD yang kemudian pergi dari ruangan itu. HRD itu segera melaksanakan perintah Aaron, dan keesokan harinya Azura datang menemui Aaron. Aaron langsung mempekerjakan Azura jadi sekretarisnya, dan sangat menyukai kinerja gadis itu. Mas? Azura tersenyum saat melihat Ricky ada di depan kantor Aaron.